Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu bisa dilakukan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan seperti memberi jempol tapi arah jempolnya ke bawah, cemen, itu merendahkan. Jadi kalau umpamanya dalam sebuah pertandingan kemudian kita merendahkan permainan lawan, maka itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara dikasih jempol tapi arah jempolnya ke bawah, dan itu pasti orang menjadi tersinggung dengan sebab perbuatan kita. Atau boleh jadi mungkin dengan gerakan bibir itu. Itu juga bisa membuat orang menjadi rendah, merendahkan orang, tersinggung orang dibikin sakit hati. Atau umpamanya kalau dalam sebuah majelis, pas orang masuk kita berdiri dan keluar dari ruangan atau majelis itu juga bagian dari cara merendahkan orang lain sehingga orang jadi tersinggung. Makanya orang-orang tua awak mengecek, kalau orang masuk awak jangan langsung keluar. Kalaupun mungkin tak sasak, buang air, tahan dulu. Masuk orang duduk, ngota agak sebentar, kemudian baru minta izin awak keluar. Tapi kalau orang masuk kemudian awak keluar, itu bisa membuat orang menjadi tersinggung, karena itu bagian dari salah satu cara untuk merendahkan orang lain. Jadi merendahkan orang itu bisa dengan perbuatan, tapi juga bisa dengan perkataan yang membuat orang bisa menjadi rendah. Namun ada juga perkataan itu kalau yang menyampaikannya adalah orang yang tepat, maka orang tidak akan tersinggung. Tidak pula kemudian merasa rendah diri. Contoh umpamanya seorang anak, dia bilang sama emaknya, "Mak, awak ketujuh anak gadis itu, dan kami sepakat untuk menikah." Padahal anak gadis ini keturunan orang kaya, orang mampu, sementara dia dari keluarga miskin. Maka emaknya bilang, "Bakaco ang dulu yuang, ukua bayang-bayang, siawa siainyo." Nah, kalau ini yang disampaikan oleh amaknya, maka anak tadi tidak akan sakit hati, karena memang keluarganya adalah keluarga miskin. Tapi coba kalau seandainya yang berkata itu adalah orang tua dari pihak perempuan. Contoh, laki-laki ini datang ke keluarga perempuan tadi, lalu mengatakan bahwa saya dan anak bapak sepakat untuk ke jenjang pernikahan. Lalu kemudian orang tua dari perempuan itu bilang, "Bakaco ang dulu yuang, ukua bayang-bayang, siawa siaurang." Nah, kalau seandainya yang menyampaikan itu adalah pihak dari perempuan, wah, itu akan membuat sakit hati, ya, karena itu kan kalimat yang bernada wa ghamtun nas, merendahkan orang lain dengan sebab dia adalah orang dari keluarga yang miskin. Lalu muncul kalimat tadi, bacamin dulu, ukua bayang-bayang, maka itu bisa merendahkan dan bisa menyebabkan orang menjadi sakit hati. Nah, kalau orang sudah sakit hati, tersinggung, nah di situ baru muncul
keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap orang yang menyinggungnya. Jadi dengan sebab merendahkan diri orang lain, maka orang yang kemudian direndahkan tadi menjadi tersinggung. Dan dia mau melakukan perbuatan apa saja. Kan ada saja nanti yang kemudian berkata, Pak Cadek lah anak Pak gitu ya. Ambu buwe anak apa tuh bertekuk lutut kamu kalau perlu manjik dinding. Dengan sebab apa? Ada kalimat merendahkan diri di situ. Coba kalau kalimatnya baik-baik saja. Mohon maaf Ananda, mungkin anak ambo alun siap untuk menikah. Inyo mungkin ke kuliah dulu. Ya, ada kalimat-kalimat baik yang tidak merendahkan orang lain, walaupun sebenarnya tujuannya untuk menolak, dan orang sadar saja nanti suatu saat bahwa dia tidak diterima di keluarga itu, tapi tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain. Ya. Ada beberapa negeri, kalau kita tidak pandai menggunakan kata-kata itu membuat orang menjadi tersinggung. Ya, ada beberapa negeri kalau kita pergi itu hati-hati katanya. Kalau minta kopi itu jadi minta kopi pahit. Tersinggung orang kadai. Ada satu-satu tempat kalau minta kopi itu jangan diminta kopi pahit, jangan disabuin pahitnya. Kopi sekali. Tapi kalau lah kopi pahit, kau enggak. Akan di situ loh nan muncul istilah tubo itu di situ. Ada satu-satu tempat kalau kemudian kita diberi kopi itu jangan kemudian tambah gula seketek kurang manis. Wah itu kan akhirnya nanti ada tubo kan. Dan itu kalau orang-orang bilang tubo. Ya. Jadi kalau umpamanya kopi pahit bagaimana? Apa enggak bisa minta gula? Enggak usah diminta gula, minum aja kopi pahit itu. Jadi ada beberapa tempat ya, dengan sebab kita meminta gula, orang itu merasa rendah dia. Ada penghinaan di dalamnya. Jadi ada bahasa merendahkan orang itu. Kalau kita menganggap mungkin biasa saja. Makanya Nabi itu kalau makanan, kalau tidak enak beliau tidak ada berkomentar. Kita kan kebiasaan itu kan sering berkomentar. Teman saya bercerita ketika membawa rombongan ke suatu tempat, lalu membeli jagung. Ya, kalau jagung kok di Bali tentu ada mungkin cek duo dan agak asam. Jadi ketika makan itu kemudian berkomentar, wah kok yang menjual jagung, asam jagung. Waduh, kata teman saya, ikolah kemambai utang awak ni negari orang. Karena ada lo istilahnya kena pukau tu kan, itu kena pukau. Ya mungkin karena tadi itu ada kalimat-kalimat bahasa-bahasa kita yang mungkin merendahkan orang gitu, sehingga orang menjadi marah, orang menjadi tidak suka gitu. Kemudian ya ada saja hal-hal yang mereka lakukan seperti tubuh, seperti pukau gitu kan. Tapi memang kalau masalah tubuh ini ada pula yang artinya orang yang baik pun bisa kena gitu. Kalau tadi kan masalahnya orang itu menyinggung perasaannya. Tapi kalau tubuh ini, orang baik yang tidak menyinggung perasaannya pun bisa kena. Karena tubuh itu kalau tidak dilempar keluar, maka dirinya pun bisa kena. Ya, anaknya, ya, keluarganya, menantunya gitu. Dia harus dilepas gitu tubuh ini. Ya, kalau tidak dilepas, maka dia yang akan sengsara. Makanya orang baik pun bisa terkena tubuh. Ini bahayanya. Ya. Jadi yang jelas jangan sampai kemudian kita berperilaku sombong ya. Salah satunya adalah merendahkan orang lain. Mudah-mudahan kalau kita sudah menjaga tidak merendahkan orang lain, selamatlah kita. Karena Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal itu sebelum beliau berangkat ke Yaman kan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kalau ternyata kita sudah berakhlak dengan akhlak yang baik, ternyata ada juga orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Tentu kita tawakal, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar,
la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bissawab.